Acara penamaan lapangan Indonesia Safety Driving Center akan segera kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Kepala Kopsol Lintas Polri Irjen Pol Dr. Andes Istiono MH, yang kami hormati Dirkamsel Korlantas Polri Brigjen Pol Profesor Dr. Krisnanda Dwi Laksana MSI, yang kami hormati Dirgakum Korlantas Polri Brigjen Pol Dr. Andes Kus Haryanto MM, yang kami hormati Direkiden Korlantas Polri Brigjen Pol Yusuf SIK Mhum, yang kami hormati para pejabat utama Korlantas Polri dan analis kebijakan Korlantas Polri, yang kami hormati Dirut PT Jasa Raharja Bapak Rifan. Tak lupa juga kami sapa selamat pagi Bapak dan Ibu perwakilan dari keluarga Bapak almarhum Sony Harsono, serta para hadirin yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur pada hari yang indah dan membahagiakan ini kita mensyukuri nikmat ilahi Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kesempatan yang luar biasa dalam acara pemberian nama Lapangan Indonesia Safety Driving Center. Segenap hadirin dan tamu undangan, atas segala syukur dan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala Tuhan yang Maha Esa, marilah kita membuka hati, mengangkat kedua tangan seraya melafazkan doa demi kelancaran acara pada hari ini yang akan dipandu oleh Bribka Mutohar. Waktu dan tempat kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, doa dipimpin secara Islam, untuk yang lain mohon menyesuaikan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yaqbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Rabb, Tuhan semesta alam, pada hari ini kami berkumpul untuk bermunajat, berharap keberkahan dan keridhaan-Mu. Ya Allah, tuntunlah kami menuju jalan-Mu, sebagaimana Engkau menuntun para utusan-Mu. Demi kesuksesan rangkaian kegiatan pemberian nama lapangan ISDC dan penghargaan keluarga besar Bapak Sony Harsono. Ya Allah ya Nur, Tuhan sumber segala cahaya, terangkanlah jiwa kami dengan pencerahan nur ilahi-Mu, agar setiap tapak langkah, gerak tubuh, akal dan pikiran kami untuk kemajuan institusi Polri bermanfaat bagi masyarakat, bangsa dan negara tercinta ini. Dan jadikanlah tempat ini ladang ilmu dalam mengembangkan keterampilan personil Polri. Ya Allah Tuhan yang Maha Pengampun, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, dosa kedua orang tua kami, dosa para pimpinan kami, dan dosa para pendahulu kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Tahan, berdiri dulu, tahan, Pak. Oh, 3, 2, 1, oke.
Hadirin disilakan duduk kembali. Berikutnya kita saksikan penayangan video Indonesia Safety Driving Center. Safety Driving and Riding Center hadir digagas Korps Lalu Lintas Polri sebagai wadah belajar dan berlatih. Pengujian tentang keselamatan berkendara atau Safety Driving and Riding yang mencakup aspek manusia, kendaraan, dan lingkungan, serta wujud kepedulian dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat, menurunkan tingkat fatalitas korban kecelakaan, serta membangun budaya tertib berlalu lintas. Safety Driving and Riding Center untuk memberikan standar bagi penguji SIM, petugas-petugas polisi, petugas-petugas pengamanan VVIP atau VIP, driver VVIP atau VIP, instruktur sekolah mengemudi, pengemudi profesi, pengemudi hobi, dan calon pengemudi. Dalam implementasinya, Safety Driving and Riding Center menyiapkan fasilitas belajar dan berlatih, menyiapkan kurikulum dan materi tentang safety driving and riding, menyiapkan pelatih atau instruktur yang memiliki dasar kompetensi, menyiapkan kajian atau studi, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan tentang safety driving and riding yang berkompetensi, kemitraan, membantu kewilayahan terkait safety driving and riding, serta melaksanakan kampanye keselamatan berlalu lintas. Keberadaan dan fungsi Safety Driving and Riding Center masih terus dikembangkan. Pada beberapa wilayah di Indonesia sudah dioperasionalkan Safety Driving and Riding Center. Hadirin tamu undangan, sebuah kebanggaan bahwa kita bersama berada di lapangan Indonesia Safety Driving Center, dan juga sebuah kebanggaan bahwa lapangan ISDC ini akan diberi nama Sony Harsono. Beliau adalah mantan Direktur Lalu Lintas masa jabatan 1990 hingga 1993 yang pengabdiannya sungguh luar biasa terhadap institusi Polri. Untuk mengingat kembali jasa-jasa almarhum Bapak Sony Harsono saat mengabdi, inilah video selayang pandang almarhum Bapak Sony Harsono. Mengemban jabatan sebagai Direktur Lalu Lintas Polri di era tahun 90-an, Brigjen Polisi Dr. Andes Sony Harsono mulai menerapkan manajemen lalu lintas berbasis komputerisasi. Salah satunya adalah sistem komputerisasi pembuatan surat izin mengemudi atau SIM di 11 kota provinsi pada Oktober 1992. Model pertama dapat dilihat di Polda Metro Jaya. Selain pengurusannya cepat, hasil yang dicapai pun sesuai target, yakni benar-benar meluluskan peserta tes yang benar-benar memiliki kelas. Atau mengibaratkan, komputer tak dapat menipu meski data bisa dipalsu. Artinya, secanggih-canggih mesin data, kalau bahan bakunya sudah tidak asli lagi, hasilnya akan sama saja. Pak Sony adalah salah satu tokoh polisi lalu lintas yang sangat inovatif dan ikut turun ke bawah serta memahami persoalan yang sedang terjadi. Dari gagasannya pula muncullah ide membangun kepercayaan masyarakat terhadap polisi lalu lintas sejak usia dini dengan menghadirkan patroli keamanan sekolah dan polisi sahabat anak. Pengenalan mengenai polisi lalu lintas sejak usia dini melalui jalur pendidikan formal terbukti efektif
dalam rangka membangun budaya tertib berlalu lintas. Bapak Sony Harsono menjunjung tinggi pendidikan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Polri. Pada masa jabatannya sebagai Direktur Lalu Lintas Polri, juga merancang pusat pendidikan lalu lintas untuk memberikan pendidikan khusus bagi sumber daya manusia Polri bidang lalu lintas. Selain itu, Pak Sony juga mengirim para perwira polisi lalu lintas untuk menerima ilmu lalu lintas dari negeri Belanda yang dapat dijadikan inspirasi bagi pengembangan institusi polisi lalu lintas. Dedikasi Brigjen Pol Purnawirawan Dr. Andes Sony Harsono pada fungsi lalu lintas Polri menjadi pemicu semangat seluruh Polantas di Indonesia. Namanya akan selalu dikenang sebagai tokoh yang sangat berpengaruh dalam pengembangan polisi lalu lintas. Untuk mengenang jasa-jasa beliau, maka Korlantas Polri memberikan apresiasi dengan memberikan nama Sony Harsono sebagai nama ISDC Pusdik Lantas Lemdiklat Polri di kawasan Serpong. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk almarhum Bapak Sony Harsono dengan mengenang jasa-jasa beliau. Dan hadirin tamu undangan, selanjutnya kita saksikan bersama driving performance yang akan ditampilkan oleh para master trainer kebanggaan Korlantas Polri. Baik, mohon izin selamat pagi Bapak Kakor, kemudian para pejabat di lapangan Korlantas Polri, demikian juga para undangan. Mohon izin dapat kita saksikan bersama-sama di depan kita peragaan sepeda motor yang dilaksanakan oleh para master trainer ISDC Korlantas Polri. Peragaan kali ini dengan menggunakan 6 unit sepeda motor BMW R1250 RT. Sepeda motor ini biasa dipergunakan untuk pengawalan maupun patroli, pengawalan VVIP maupun VIP. Lanjut kemudian memasuki obstacle yang sudah kita buat bersama-sama. Obstacle yang kita lihat di sini tergelar beberapa banyak kun. Kun ini membentuk huruf HSN yang sedang dilaksanakan oleh para master trainer ini. Mereka melakukan kegiatan memutar di dalam obstacle yang sudah dibuat dalam bentuk HSN. HSN ini berarti Harsono, nama dari lapangan ini. Kita lihat dari teknik mengemudi para master trainer, pengendalian sepeda motor, kemudian handling mereka kepada sepeda motor tersebut. Tentunya dengan memperhatikan beberapa teknik agar baik dalam berkendara, baik itu dalam posisi duduk, kemudian posisi tangan, dan terutama adalah pandangan mata agar dapat mengendalikan sepeda motor tersebut. Kemudian untuk peragaan ini ada 6 orang peserta yang melakukan kegiatan dipimpin langsung oleh Bapak AKBP Pramono Jati SIK MT. Jabatan sehari-hari beliau adalah Kasih Wal Subdit Wal Ditgakum Korlantas Polri. Beliau langsung yang memimpin dalam peragaan ini. Para master trainer ISDC, kemudian teknik-teknik ini juga sudah kita sampaikan ke beberapa Polda yang mengikuti latihan bersama di dalam lapangan ISDC ini, maupun yang kami datang ke beberapa Polda untuk memberikan pelatihan-pelatihan terhadap para pengawal maupun para pengguna sepeda motor dalam rangka patroli. Kita lihat bersama motor ini mempunyai kemampuan untuk torsinya sampai sekitar 56 nanometer. Dengan kecepatan tersebut, apabila tidak memiliki kemampuan yang cukup handal, selain juga dapat membahayakan bagi para pengguna sepeda motor tersebut, juga dapat membahayakan bagi pengguna jalan yang lain. Sehingga apabila akan menggunakan sepeda motor ini
para penggunanya memang betul-betul harus diberikan kemampuan dan pelatihan yang cukup tinggi sehingga dapat menggunakan sepeda motor ini dengan sebaik-baiknya. Ya, demikian dapat kita saksikan kembali untuk yang sepeda motor ini adalah teknik slalom atau zigzag. Dapat kita lihat dalam mengemudikannya beberapa teknik yang sudah disampaikan tadi seperti posisi duduk, posisi tangan, dan pandangan mata. Baik, kita masuk dalam peragaan berikut. Ini adalah kendaraan-kendaraan patroli yang memang khusus kami siapkan dipergunakan di lapangan ISDC. Ada 6 unit, 5 unit kendaraan Toyota Vios, kemudian 1 kendaraan BMW. Obstacle yang ada di depan yang Bapak Ibu sekalian saksikan dibentuk dengan membentuk abjad SONNY sesuai dengan nama lapangan Bapak Sony. Kemudian dari peragaan-peragaan yang dilakukan oleh rekan-rekan tim Master Trainer ISDC ini, huruf S yang ada di utara sana itu cara pengendalian kendaraan juga sama. Dari posisi duduk, kemudian posisi pengendalian setir kemudi, demikian juga dengan pandangan mata. Kemudian di huruf berikutnya adalah huruf O yang dilakukan oleh kendaraan BMW. Kita lihat bersama di dalam huruf O tersebut kendaraan tersebut melakukan drifting. Drifting ini adalah teknik mengemudi yang harus diketahui atau harus dikuasai oleh seorang pengemudi dalam rangka apabila terjadi pengemudi tersebut kendaraannya mengalami understeer ataupun oversteer. Jadi dia dapat mengendalikan kendaraan tersebut agar tidak sampai overlag dalam jalur yang sudah tersedia. Baik, kemudian kita saksikan bersama, ini adalah salah satu teknik, kita sebut teknik ini adalah teknik jarkap ataupun pengejaran dan penangkapan. Teknik ini dilakukan terhadap orang yang memang sudah dianggap pasti di dalam kendaraan tersebut adalah seorang tersangka. Namun juga demikian tetap memperhatikan keselamatan. Apabila di dalam kendaraan tersebut hanya tersangka saja bisa dilakukan teknik ini. Atau dikenal juga dengan istilah PIT, Pursuit Intervention Technique. Kita lihat bersama, ini adalah teknik jarkap. Nah, demikian Bapak Ibu sekalian, beberapa kegiatan dan beberapa teknik yang dapat disaksikan bersama yang dilaksanakan oleh para tim Master Trainer ISDC. Terima kasih. Mari kita beri tepuk tangan yang paling meriah untuk para Master Trainer kebanggaan Korlantas Polri. Hadirin para tamu undangan, berikutnya akan disampaikan kata sambutan sekaligus meresmikan nama lapangan ISDC dengan nama Sony Harsono oleh Kepala Korps Lalu Lintas Polri. Kepada yang kami hormati, Irjen Pol Dr. Andes Istiono MH, waktu dan tempat kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang saya hormati Direktur Utama PT Jasara Harja, Pak Rifan, terima kasih kehadirannya. Dirgakum, Dirkamsel, Dirikiden Korlantas Polri, para kabak, jajaran Korlantas Polri, Kapusdik, Lantas, Lemdiktek Polri, para Kasubdit dan analis kebijakan Korlantas Polri, keluarga besar Bapak almarhum Sony Harsono, Ketua DPP PSK BMI atau yang mewakili Perkumpulan Sekolah Pengemudi Kendaraan Bermotor Indonesia, para perwira, bintara, dan PNS Korlantas Polri, serta para undangan sekalian. Barusan sama-sama tadi kita lihat demonstrasi, simulasi kaitannya dengan kemampuan instruktur kita di ISDC. Dan tentunya dengan apa yang kita tampilkan hari ini adalah bentuk optimistis dan semangat kita ke depan menjadi lebih baik. Tepuk tangan untuk tim yang demo. Tentunya puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan karunia rahmat-Nya hari ini kita bisa kumpul bersama di sini dalam acara pemberian nama ISDC, Indonesia Safety Driving Center, di mana ISDC ini adalah wadah dalam peningkatan kualitas instruktur pengemudi yang dilakukan oleh Polri. Dalam hal ini adalah Korlantas Polri. Hadirin yang kami muliakan, road safety merupakan amanat PBB untuk meningkatkan kualitas keselamatan, menurunkan tingkat fatalitas korban kecelakaan lalu lintas dan membangun budaya berlalu lintas, serta mencantangkan program dekade aksi keselamatan atau dekade of action. Tentunya amanat tersebut merupakan satu upaya untuk menggerakkan dan mensinergikan pilar-pilar kementerian dalam lembaga yang menangani road safety. Tentunya ini para lembaga yang menangani antara lain road safety management, pengelolaan keselamatan berlalu lintas, server road, pengelolaan jalan yang berkeselamatan, kemudian server vehicle, kendaraan yang berkeselamatan, dan server road user, pengguna jalan yang berkeselamatan, dan post crash. Ini penanggung jawabnya masing-masing dari kementerian dan sudah disinergikan dengan baik yang selama ini berjalan dengan sinergi. Tentunya kelima pilar tersebut ini dijabarkan bagaimana menjadi program dan kegiatan sebagai gerakan untuk keselamatan berlalu lintas untuk mencapai tujuan keselamatan. Dalam membangun kesadaran, patuh hukum, dan meningkatkan kualitas para pengemudi, pemerintah serta Polri bersama pemangku kepentingan lainnya harus bersama-sama membangun safety driving atau safety driving center yang ada di jajaran juga SDC dan SRC. Safety driving center adalah wadah untuk belajar dan berlatih guna membantu pemerintah dalam rangka yang pertama adalah meningkatkan kualitas hidup masyarakat, menurunkan tingkat fatalitas korban kecelakaan, dan membangun budaya tertib berlalu lintas. Kemudian safety driving atau safety riding center dapat digunakan untuk melakukan kegiatan memberikan standar bagi penguji SIM. Kedua adalah petugas-petugas polisi atau patwal, PJR dan Sabara. Ini ada standarisasi dilatih di SDC di sini safety riding, safety driving. Kemudian juga petugas-petugas pengawal VVIP atau VIP, driver,
VVIP dan VIP. Ini dilatihkan di sini semua. Ini sebuah peningkatan kualitas kita, di mana sektor pengemudi memang menjadi perhatian kita untuk membuat kompetensi pengemudi lebih standar, kita standarisasi seperti ini. Ini satu langkah yang bagus. Kemudian menciptakan instruktur pengemudi, sekolah pengemudi. Jadi instruktur sekolah pengemudi nanti lulusannya dari ISDC semuanya. Nah ini khusus buat Pak Ketua BS MKBI, Perkumpulan Sekolah Mengemudi Kendaraan Bermotor Indonesia, ini semua nanti instruktur yang ada di sekolah mengemudi, tolong ini mesti harus lulusan dari ISDC. Baik ISDC ini maupun di wilayah ini sudah ada. Dan ini juga perlu ditindaklanjuti ke depan dengan Perkap nomor 521 kaitan dengan penandaan dan penerbitan SIM ke depan. Ini mengenai pengelolaan sekolah mengemudi, ini juga harus standarisasi dan disinergikan. Kemudian di SDC ini juga untuk pengemudi profesi. Bisa dilatihkan di sini, hobi calon pengemudi. Bisa disinergikan dan dilatihkan di sini. Hadirin yang saya muliakan, pada kesempatan yang berbahagia ini tentunya akan memberikan nama ISDC, Indonesia Safety Driving Center, dengan nama Sony Harsono. Sebagai wujud pengabdian kepada beliau yang telah memberikan kemajuan kepada Polri secara umum dan khususnya pengembangan institusi polisi lalu lintas. Di tangan Brigjen Pol Dr. Andes Sony Harsono, manajemen lalu lintas mulai masuk ke alam kompetensi. Sebagai Direktur Lalu Lintas Polri era 90-an, Brigjen Sony Harsono telah menerapkan sistem komputerisasi penerbitan surat izin mengemudi atau SIM di 11 kota provinsi pada Oktober 1992, sehingga dapat meminimalisir penyimpangan dalam pelayanan penerbitan SIM. Akibat dari penyimpangan tersebut dapat dilihat di lapangan dengan adanya pengemudi yang memiliki SIM namun tidak terampil dalam mengemudi kendaraan bermotor sehingga dapat membahayakan dirinya sendiri maupun orang lain. Gebrakan ini setidaknya memberi inspirasi tentunya bahwa urusan lalu lintas bukan sekedar mengatur benda bergerak, melainkan mengatur manusia. Di mata para anak buahnya, Brigjen Pol Sony Harsono merupakan pimpinan dan tokoh yang inovatif. Sering turun ke bawah dan memahami persoalan yang sedang terjadi. Tadi saya bisik-bisik sama Bu Sony, beliaunya pada waktu itu pernah menjadi Kapolres di Tabanan. Saya sendiri pernah jadi Kasat Lantas di Tabanan. Dan pada waktu itu beliaunya sudah inisiatif untuk membuat sebuah patroli yang sifatnya stasioner. Diam di tempat, tapi polisi ada di tempat, stasioner di situ dan lebih efektif tentunya. Jadi juga menginspirasi kita untuk memacu menjadi di Tabanan karena kotanya lintasan dan kota wisata. Kami pun juga menindaklanjuti mengembangkan dengan patroli Jumping Frog supaya lebih efektif efisien. Kalau beliaunya kan mesti efektif efisien jadi patroli stasioner, saya kembangkan jadi patroli Jumping Frog. Kodok loncat begitu, jadi hanya dua, sisi sana dua, jalannya panjang, tapi hanya loncat-loncat, berhenti dulu 10 menit, gantian sini 10 menit. Gantian sana 10 menit, ya gitu. Sana juga turun, seolah-olah polisi ada terus. Sebetulnya hanya
4 biji tok, enggak banyak-banyak. Tapi lewat-lewat kanan kiri seolah-olah banyak gitu-gitu. Itu menginspirasi kita beliaunya. Ya dari gagasan beliau itu juga muncul ide membangun kepercayaan masyarakat terhadap polisi lalu lintas sejak usia dini. Maka muncul juga kegiatan patroli keamanan sekolah dan polisi sahabat anak. Pengenalan mengenai polisi lalu lintas sejak dini melalui jalur pendidikan formal terbukti efektif dalam rangka membangun mental taat hukum. Karena sejak dini mereka sudah memperkenalkan bahwa tugas polisi lalu lintas adalah demi kepentingan masyarakat. Pada saat menjabat sebagai direktur lalu lintas, beliaunya sangat mengutamakan pendidikan untuk menciptakan sumber daya manusia di bidang lalu lintas. Sehingga tanah seluas 45 hektar di Serpong, Tangerang yang dulu merupakan lokasi yang jauh dari Jakarta didesain sebagai pusat pendidikan lalu lintas, di mana saat ini ISDC dibangun pada lokasi tersebut. Pada masa beliau pula mulai dikirim para perwira lalu lintas untuk belajar ilmu lalu lintas dari negeri Belanda. Dan sekarang para perwira tersebut telah memberikan inspirasi bagi pengembangan institusi polisi lalu lintas. Hadirin yang saya muliakan, akhirnya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim pada hari ini Jumat tanggal 22 Oktober tahun 2001 pukul 8.26 saya resmikan nama ISDC Indonesia Safety Driving Center dengan nama Sony Harsono. Kiranya Allah SWT memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita sekalian. Amin. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Bapak Kakor Lantas Polri untuk tetap di tempat dan menekan tombol untuk tanda secara simbolis diresmikannya lapangan ISDC bernama Sony Harsono. Siap. Selanjutnya Bapak Kakor Lantas Polri untuk tetap di tempat karena kita akan meninjau lapangan ISDC didampingi oleh Ibu Sony Harsono dan 2 perwakilan keluarga. Kami persilakan untuk masuk menuju komando mobile. Bapak Kakor Lantas Polri didampingi oleh Ibu Sony Harsono dan 2 perwakilan keluarga. Kami persilakan untuk masuk ke komando mobile. Untuk para tamu undangan, kita tunggu terlebih dahulu. Kakor Lantas Polri beserta keluarga almarhum Bapak Sony Harsono meninjau lapangan. Kemudian kita akan melihat secara langsung papan nama Sony Harsono.
saja ku tak seharum bunga mawar, tapi selalu ku coba tuh mengharumkanmu. Biar saja ku tak seelok langit sore, tapi selalu ku coba tuh mengindahkanmu. Ku pertaruhkan kau demi kehormatan bangsa, ku pertaruhkan kau demi tumpah darah semua pahlawan-pahlawanku. Merah putih teruslah kau berkibar di ujung tiang tertinggi di Indonesia ku ini. Merah putih teruslah kau berkibar di ujung tiang tertinggi di Indonesia ku ini. Merah putih teruslah kau berkibar, ku akan selalu menjagamu. Biar saja ku tak sehebat matahari, tapi selalu ku coba tuh menghangatkanmu. Untuk segenap para tamu undangan, kami persilahkan untuk bergeser menuju ke papan nama lapangan Sony Harsono, karena kita bersama-sama akan melihat secara langsung tulisan nama lapangan Sony Harsono. Kehormatan bangsa, ku pertaruhkan kau demi tumpah darah semua pahlawan-pahlawanku. Untuk posisi papan nama Sony Harsono berada di sebelah kanan tenda. Kami persilakan untuk merapat menuju ke papan nama lapangan Sony Harsono. Putih teruslah kau berkibar di ujung tiang tertinggi di Indonesia ku ini. Merah putih teruslah kau berkibar, ku akan selalu menjagamu. Berikutnya adalah penandatanganan prasasti peresmian lapangan Sony Harsono oleh Bapak Kakor Lantas Polri. Kita beri tepuk tangan yang paling meriah untuk penandatanganan prasasti. Selanjutnya pembukaan tirai oleh Korlantas Polri dengan menekan tombol 3, 2, 1.
Kami ucapkan terima kasih dan selanjutnya adalah pemberian plakat dari Kakor Lantas Polri kepada Ibu Sony Harsono sebagai tanda apresiasi dan wujud terima kasih kami atas pengabdian almarhum Bapak Sony Harsono. Berfoto bersama dengan para pejabat utama Korlantas Polri, keluarga dan Kakor Lantas di papan nama Sony Harsono. Untuk para media dan juga segenap tamu undangan, kami persilahkan untuk bergeser ke samping kanan dan samping kiri sehingga sesi foto bersama dapat dilakukan.